Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilandari dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Wilayah dengan NIM 0603 128 025 047. Nah, di video kali ini saya akan mempersembahkan untuk memenuhi tugas proyek sebagai nilai UAS mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Bapak Deswani, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Nah, tugas proyek untuk memenuhi UAS kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan media belajar canggih, di mana saya menggunakan aplikasi Canva dan edit video sehingga akan menghasilkan sebuah media audiovisual, di mana akan ada gambar dan akan ada suara yang dikombinasikan, sehingga tidak hanya sebuah gambar, melainkan ada sebuah gambar yang berisikan tentang poin-poin. Nah, lalu akan saya isi berupa suara, sehingga media tersebut mencakup sebuah materi poin dan berupa suara yang menjelaskan isi dari poin-poin materi yang ada pada media tersebut. Sehingga menurut saya media ini sangat efektif untuk diterapkan di pembelajaran baik secara luring maupun secara daring. Nah, langsung aja yuk kita ke video pembuatannya. Pertama yang perlu kamu lakukan adalah membuka Canva, lalu dicari mau cari template yang mana, klik template yang kamu inginkan, dan selanjutnya kamu perlu mempersiapkan materi apa yang akan dimasukkan ke dalam template tersebut. Selanjutnya kamu bisa ngedit template yang udah kamu pilih itu berdasarkan kebutuhan kamu. Jadi materi yang udah aku siapkan tadi itu mempermudah untuk memasukkannya. Jadi kayak tinggal copy and paste aja. Untuk memasukkan sebuah data seperti grafik atau kurva itu bisa klik tanda tambah, lalu pilih foto atau materi yang udah kamu siapin, grafik apa yang udah kamu siapin, dan masukin deh ke posisi mana yang akan kamu taruh di template tersebut. Jangan lupa untuk merapikan setiap elemen sehingga media yang kamu buat ini rapi dan enak untuk dilihat. Jika template atau media yang kamu buat ini sudah selesai, kamu bisa mengedit media tersebut agar terlihat lebih menarik dengan pilihan warna atau background yang bermotif sesuai dengan selera kamu dan target siswa yang kamu ajar. Nah, selanjutnya kamu bisa simpan media yang udah kamu buat ini dan langsung kesimpan ke galeri kamu. Karena media ini berupa gambar, maka aku kreasikan dengan mengisi suara untuk gambar tersebut sehingga menjadi media audio visual, di mana di sini saya mengedit lagi gambar tersebut dengan mengisi suara dubbing dan menambahkan beberapa teks. Nah, begitulah video tutorialnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana hasil media yang telah saya buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Nah, jadi untuk memperjelas apa maksud dari permintaan dan penawaran, permintaan adalah sebuah permintaan dari para pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan penawaran merupakan sifat dari penjual dalam menawarkan barang atau jasa yang akan dijualnya. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, tentunya sebuah permintaan itu berarti dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang terhadap permintaan ialah harga barang lain, yaitu harga barang inferior, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat yang berubah-ubah yang mempengaruhi juga perubahan permintaannya. Lalu yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu cita rasa masyarakat yang berubah dan menyesuaikan dengan zaman. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Dan yang keenam ekspektasi masa depan. Di sini terdapat sebuah tabel permintaan, di mana tabel permintaan itu mengungkapkan suatu data yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Di tabel tersebut diilustrasikan tentang permintaan buah durian pada berbagai tingkat harga. Nah, hal tersebut jelas bahwa semakin tinggi harga buah durian, maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta dan sebaliknya. Nah, seperti pada tabel tersebut itu jelas ya bahwa pada harga 100.000 hanya 10 buah yang diminta, sedangkan pada harga 20.000 itu permintaannya meningkat menjadi 450 buah. Nah, perlu diingat juga di dalam contoh ini faktor-faktor yang berpengaruh lainnya itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Kemudian juga terdapat sebuah kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Jadi pada kurva ini kita bisa lihat bahwa terdapat 5 buah titik, yaitu A, B, C, dan D pada kurva permintaan D, D. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 100 buah dengan masing-masing buah durian seharga 100.000, dan pada titik E menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 450 buah dengan masing-masing buah seharga 20.000. Dan di sini sebelum memulai penjelasan, di sana ada tipe bahwa angka 10.000 itu adalah angka 25.000. Nah, jadi lanjut saya jelaskan. Di sini ada sebuah kurva permintaan. Di sini saya menjelaskan tentang pergerakannya. Jadi ketika harga awalnya sifat hubungan dari kiri, permintaan dari kiri atas menuju kanan bawah, karena sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta ini sifat hubungan terbalik itu dengan menjadi 15.000. Berarti turun sekitar 5.000, permintaan itu menaik sebesar 250 sehingga permintaan itu menjadi 750 buah. Nah, lalu ketika harga ini naik menjadi 25.000, permintaan menurun menjadi 250 buah saja. Jadi bisa kita lihat pergerakan dalam kurva permintaan itu yaitu terjadinya kenaikan harga, maka titik R akan bergerak ke titik B, dan apabila terjadi penurunan harga, maka titik R akan bergerak ke titik A. Selesai pada materi permintaan, kita lanjut kepada materi penawaran.
Jadi pada penawaran pun memiliki sebuah hukum penawaran ya, yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam mempengaruhi penawaran barang yang akan dijual, tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang sejenis, dan yang ketiga yaitu biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi, dan yang keempat itu teknologi. Karena teknologi ini semakin modern, maka akan mampu mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, dan meningkatkan mutu serta menciptakan barang baru. Nah, adapun di sini terdapat sebuah tabel penawaran, di mana ini merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga. Pada tabel tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian mencapai 25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Nah, namun ketika harga turun menjadi 5.000 saja, maka tentunya penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan sebanyak 200 buah saja. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini terdapat sebuah kurva penawaran, di mana kurva ini menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol S dan S. Nah, seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu penawaran itu berarti sejumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah harga penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, setelah mengetahui bagaimana tabel dan kurvanya, di sini kita lihat bagaimana pergeseran dan pergerakan kurva penawaran tersebut. Jadi pada kurva ini, pada mulanya kurva penawaran adalah S dan S ya. Titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Nah, ketika harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q2. Nah, pada kasus lain, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva dari kurva SS menjadi S1, S1 atau S2, S2 sebagai contohnya. Nah, pergeseran kurva penawaran dari SS menjadi S1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah, yaitu dari Q1 menjadi Q4, walaupun harga tetap sebesar P1. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran kurva SS menjadi S2, S2 menggambarkan pengurangan jumlah penawaran, yaitu dari Q1 menjadi Q3, dan keseimbangan terletak pada titik A3, yang berarti harga P1 sekarang jumlah barang yang ditawarkan hanya sebanyak Q3. Nah, selanjutnya juga ada sebuah kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi, keadaan suatu pasar itu dapat dikatakan seimbang atau equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu itu pula. Sehingga harga suatu barang dengan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan suatu pasar. Nah, di kesempatan kali ini saya menunjukkan sebuah keseimbangan itu dalam bentuk kurva. Nah, pada kurva tersebut ya, pada harga 5.000, kurva penawaran berada di sebelah kanan kurva permintaan. Artinya penawaran melebihi permintaan. Nah, keadaan ini cenderung tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika harga Rp1.000, keadaan yang terjadi pun akan sebaliknya pula. Kurva permintaan berada di sebelah kanan kurva penawaran, yang artinya permintaan melebihi penawaran. Keadaan ini pun cenderung tidak stabil dan harga akan mengalami kenaikan. Namun ketika harga barang X adalah Rp3.000, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu pada titik E. Perpotongan antara permintaan dan penawaran inilah yang berarti permintaan sama dengan penawaran, sehingga keadaan keseimbangan atau equilibrium tercapai pada harga tersebut. Nah, demikianlah materi tentang permintaan dan penawaran kali ini. Untuk selanjutnya pembahasannya akan melalui Zoom meeting, dan kita akan melanjutkan dengan sebuah soal sebagai umpan balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil media yang telah saya buat tadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah media tersebut efektif untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran? Nah, jadi media yang saya buat itu ditujukan untuk anak SMA kelas 10, di mana menurut saya pada anak usia tersebut itu memiliki sebuah niat belajar yang cukup tinggi, sehingga saya kemas media tersebut dalam satu, yaitu jadi media visual, di mana medianya itu yang visual itu saya kemas dengan bentuk yang simpel namun tetap menarik, dan visual yang saya isi dengan suara saya sendiri, di mana penjelasannya juga dengan jelas, singkat, namun tetap dapat menjelaskan apa materi yang saya cukup di media gambarnya. Dengan melihat hasil media tadi, maka disimpulkan bahwa ada saran bahwa dalam pembuatan media tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan target siswa. Lalu penyajiannya juga harus menarik dan dikembangkan sesuai dengan zaman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menginspirasi. Semoga media tersebut juga dapat menjadi contoh bagi teman-teman semua untuk menerapkan media tersebut kepada kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya, baik secara luring maupun secara baik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.